Nah, sebelum kita bahas macam-macam obat jerawat, yuk kita bahas tentang jerawat itu sendiri dulu. Ketika keempat faktor ini bertemu, yaitu bakteri, sel darah putih, minyak, dan sel kulit mati, keempat bahan ini bisa menghasilkan sebuah karya sempurna untuk sebuah infeksi. Jadi di setiap kulit kita itu ada yang namanya kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum sebagai pelumas dan anti air untuk rambut kamu. Sebum ini ternyata adalah sumber energi yang baik untuk bakteri yang disebut dengan Propionibacterium acnes. Secara normal Propionibacterium acnes ini tumbuh dengan baik di dalam kulit, tapi kadang-kadang juga bisa di luar kontrol dan menimbulkan masalah baru. Ketika kelenjar sebasea tumbuh dengan aktif, terutama selama pubertas, mereka menghasilkan kelebihan banyak sebum. Sebum ini yang bisa menyumbat pori-pori kamu. Pori tersebut telah menjadi pesta makanan untuk bakteri. Otak kemudian mengirimkan alarm yang menandakan adanya sebuah ancaman. Tubuh kemudian mengirimkan sel darah putih untuk melawan yang tidak normal dari bakteri, yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Kulit kemudian menjadi membengkak dan memerah. Entah karena gerah ataupun iseng, kemudian tanganmu memencet yang bengkak tadi, yang membuat jalan baru dari bakteri tanganmu untuk masuk ke dalam kulit. You're welcome, jerawat kamu sudah terbentuk. Jadi teman-teman sudah tahu kan sebabnya karena apa? Jadi kita harus lebih mengontrol minyak dan tidak memencet jerawat dengan tangan. Tapi kalau jerawat kamu nggak kekontrol, tenang, saya punya solusinya. Tapi tenang, kalian punya pilihan opsi untuk pengobatannya. Yang pertama adalah benzoil peroksida dan asam salisilat. Asam salisilat bekerja dengan cara mengikis sel kulit yang menyumbat pori-pori. Dan benzoil peroksida membunuh bakteri penyebab jerawat. Walaupun cara kerjanya berbeda, tapi kombinasi keduanya sangat ampuh untuk melawan jerawat. Sebaiknya pilih dalam bentuk gel ya. Kalau kalian mau menggunakan keduanya, caranya adalah dengan menggunakan secara terpisah. Hari ini menggunakan produk dengan asam salisilat dan besok dengan produk benzoil peroksida. Asam salisilat ditotol 3 kali sehari dioles tipis ya. Dan benzoil peroksida dioleskan 2 kali sehari, dioles tipis juga. Kelebihan benzoil peroksida nih, yang pertama membunuh bakteri. Terus kerjanya tuh cepet banget, 5 hari kalian sudah bisa merasakan efek dari obat ini. Dan juga dia bisa mencegah resistensi dibandingkan kalau kalian menggunakan antibiotik. Dia juga punya kekurangan, diantaranya bisa menyebabkan kulit menjadi kering, mengelupas, dan kemerahan. Bila terkena pakaian bisa berubah warna. Dan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau bintik hitam. Kelebihan asam salisilat yang pertama adalah bersifat exfoliate dan memiliki efek menyejukkan dan menenangkan kulit, serta memperkecil pori yang besar. Efek yang cepat umumnya memerlukan dosis yang besar, sekitar 2%. Tetapi juga bisa menimbulkan efek samping yang lumayan besar juga. Dan asam salisilat tidak cocok untuk jerawat jenis batu. Oh ya, kedua produk ini tidak cocok untuk ibu hamil dan menyusui ya, terutama untuk ibu menyusui dengan bayi berusia kurang dari 6 bulan. Yang kedua adalah produk turunan dari vitamin A. Ada retinol, retinoid, dan tretinoin. Turunan vitamin A tersebut mampu mengurangi peradangan, mencegah pengendapan sel-sel kulit mati, dan penyumbatan pori-pori. Nah, jika memiliki masalah jerawat yang cukup parah, maka gunakan vitamin A secara topikal atau dioles ya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan antibiotik. Ada clindamycin, tetracycline, trimethoprim, azitromisin, dan erythromycin. Tapi semua obat ini harus menggunakan resep dokter ya, karena merupakan obat oral atau diminum. Antibiotik oral atau obat minum
Direkomendasikan untuk mengobati jerawat dengan inflamasi sedang hingga berat. Antibiotik jenis ini juga sering dikombinasikan dengan obat jerawat topikal lainnya seperti benzoil peroksida untuk mengatasi resistensi akibat antibiotik. Nah, penting banget untuk diketahui ya guys, bahwa antibiotik ini bukan untuk mengobati radang jerawat, tapi dengan membunuh bakterinya. Jadi bisa jadi jerawat kamu masih ada karena peradangannya nggak diobatin. Yang kelima adalah obat antiinflamasi atau peradangan, yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid paling efektif adalah melalui suntikan atau injeksi. Suntikan kortikosteroid umumnya digunakan untuk jerawat yang membengkak seperti benjolan besar pada kulit, sehingga disebut juga dengan suntikan jerawat atau dengan sebutan injeksi kortikosteroid intralesi. Walau efeknya sangat cepat, tapi kortikosteroid bisa menimbulkan bekas jerawat atau bopeng dan juga hipopigmentasi berupa bercak putih. Nah, sekian ya informasi dari saya. Sesuaikan pola pengobatan jerawat kamu sesuai dengan keluhan kamu. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.